menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan hari ini. Kalau boleh tahu, adik-adik sudah tahu belum kegiatan hari ini? Belum. Sebelumnya kita mulai kegiatannya, awalnya kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita kenalan terlebih dahulu ya. Ibu mulai dulu dari saya sendiri. Jadi perkenalkan, nama Ibu Faiza Fatin, biasa dipanggil Bu Fatin. Bu, dari rekan saya, namanya siapa? Saya Alia Julia biasa dipanggil Ali. Oke, kalau boleh tahu dengan adik-adik kelas berapa? Dari kelas B. Nama saya Nurul Aisyah, Presiden Indonesia dari kelas A. Nama saya Sile Rizka, dari kelas B. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Nurul, biasa dipanggil Inti. Saya dari kelas C. Baik, perkenalkan saya Diana Wadani, biasa dipanggil Julia. Saya dari kelas C. Perkenalkan nama saya Kira, biasa dipanggil Kira. Saya dari kelas A. Baik, perkenalkan nama saya Lili Fadila. Saya dari kelas A. Di sini belum ada yang tahu ya, kita sekarang melakukan kegiatan apa. Oke, jadi kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Sebelumnya adik-adik sudah pernah dengar apa itu bimbingan kelompok? Belum. Pernah? Oh, juga ada. Kalau boleh tahu silakan. Ada sebentar sedikit yang saya pahami. Kalau sudah tahu juga, yang sudah tahu. Gimana kalau ada yang tahu? Apa itu? Ini ya, di sini tuh bimbingan kelompok itu bimbingan konseling untuk memberikan sebuah pemahaman melalui topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, itu yang dimaksud bimbingan kelompok itu. Kemudian itu tujuan bimbingan kelompok untuk membantu adik-adik sekalian menambah informasi, misalnya kayak pengetahuan, wawasan, keterampilan gitu. Nah, cara pelaksanaannya gimana nih kira-kira? Cara pelaksanaannya itu kayak gini dulu. Jadinya ada juga yang duduk di lantai, jadi tergantung dari fasilitas tempat tersebut. Adik-adik semua datang ke sini untuk mengikuti kegiatan hari ini kira-kira dengan sukarela atau ada dorongan lain? Sukarela. Terusnya adik-adik di sini harus terbuka ya. Dimana di sini tuh adik-adik bisa menyampaikan pendapat adik-adik semuanya. Misalnya kayak ada satu pendapat atau pesannya itu bisa diluapkan di sini begitu. Terus di sini juga itu ada namanya kerahasiaan. Semua masalah di sini itu aman, nggak ada yang keluar. Jadi nanti kalau misalnya dari sudah keluar dari sini, ibu harap apa yang dibicarakan tadi atau apa yang didiskusikan tadi itu tidak boleh keluar dari mana-mana pun. Kemudian adik-adik juga harus yang namanya itu penormatifan. Namanya itu kalau misalnya adik-adik mau bertanya, adik-adik harus angkat tangan dulu. Jadi kalau misalnya temannya adik-adik harus menjelaskan itu harus didengarkan dulu, jangan kita ngomong dulu. Waktu yang kita lakukan itu sekitar 40 menit. Kira-kira adik-adik ada kendala atau ada yang mau pulang? Tidak ada. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kalau misalnya kita mau melakukan yang sedikit, adik-adik mau nggak? Mau. Oke, jadi adik-adik berdiri ya. Ini tuh kayak apa biasanya kalau dua kali Bergaya. nah jadi model Bergaya kamu ya? yang bergaya nanti begini, kalau yang nggak bergaya Kan bisa
saja ya kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Jadi Ibu sekarang itu membahas topik yang sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu topik pentingnya menempati. Kira-kira barangkali adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan namanya empati, ya kan? Ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu ini mendengarkan pendapat kalian tentang empati itu kayak gimana gitu? Menurut pendapat kalian, terserah bahasanya kalian, yang kalian pahami tentang empati itu kayak gitu. Menurut saya, pemahaman saya mengenai apa yang saya tadi itu suatu bentuk respect atau peduli orang lain. Bagaimana kita merespek orang tersebut, merasa orang tersebut terhadap apa yang terjadi dengan dirinya, itu merupakan salah satu bentuk yang bisa dikatakan. Ada yang lain dari penjelasannya, ada yang berkata Jadi empati itu yang saya bilang pada tadi, empati itu suatu rasa kepedulian terhadap orang lain, yang dimana kita itu harus mempunyai rasa empati untuk melihat begitu atau orang lain, karena itu salah satu kita bisa bahwa yang lainnya gimana? Ada yang didapat dari penjelasan teman-temannya? Jadi empati itu kita itu sama-sama memahami, kemudian saling memposisikan diri kita sebagai seperti orang tersebut. Namun ada namunnya di sini. Namun tidak melupakan dengan jati diri kita. Maksudnya itu jangan sampai kita stres karena gara-gara memikirkan perasaan teman kita tersebut. Gitu. Nah, kemudian ciri-cirinya. Tapi sebelumnya Ibu akan mulai terlebih singkat.
soalnya dia bicara seenaknya sama Filipin yang ini tuh yatim piatu. Sebenarnya Dari saya tadi bentuk empati pada video itu sama sih, di situ ada gizi untuk merasakan apa yang sedang dialami sama Filipin. Terus ada juga empati dari Opa, dimana dia ikut merasa sedih dengan apa yang dirasakan sama Filipin. Dari itu saja sih Kak. di situ kayaknya otak memberikan satu contoh yang tadi itu di mana pemilik itu sedih terus otak menyalakan pemilik sama Kak seperti tadi karena di situ ada visi yang tidak berempati sama opak yang berempati untuk menenangkan pemimpin agar pemimpin tidak terlalu. Selanjutnya kalau pendapat saya Bu sama dengan teman-teman yang tadi, teman-teman yang lain itu visi sebagai temannya sendiri tidak ada rasa empatinya kepada pemimpin yang jelas-jelas pemimpin ini tidak jatuh. Jadi saya. Kalau saya sama seperti teman yang lain, di mana Fizi kurang empati dan Opa yang lebih empati. Tapi di balik itu semua Fizi ada rasa maaf. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari beberapa pendapat dari teman-teman tentang empati itu, jadi kita dapat menyimpulkan kalau kita itu bagaimana pentingnya orang itu mempunyai rasa empati. Yang kita harus peduli, kepada perasaan orang lain, tapi jangan juga sampai dirinya kita yang terlalu peduli, jadi kita bawa stres juga gara-gara memikirkan perasaan orang lain. Jadi kalau di sini dari video tadi juga kalau Vivi bisa dibilang memang dia tidak berempati, tapi dia cepat sadar kalau perbuatan atau ucapan yang diucapkan ke Vivi itu tidak benar. Baik, terima kasih semua atas pendapat-pendapatnya. Apa yang dikatakan tadi itu benar banget. Nah, itu mau tanya nih, kalau misalnya di bumi ini, maksudnya manusianya, kalau tidak ada rasa empati, gimana model bumi? Kalau misalnya tidak ada rasa empati, bumi itu silakan. Berarti orang mau-maunya tidak memikirkan perasaan orang lain, jadi dia mau cara senaknya, dia mau berbuat bagaimana, jadi dia tidak memikirkan apa dampak yang diucapkan itu ke orang lain. Tadi orang itu jadi gangguan mental, jadi bikin dia stres gara-gara terlalu banyak hal-hal ucapan negatif yang dari orang lain. Oke, mulai. Kalau dari yang dibilang tadi, apa yang akan terjadi jika bumi ini tidak semua manusia di bumi tidak ada rasa empati. Empati ini kan suatu bentuk rasa kita terhadap orang lain, respect kita terhadap orang lain. Jika tidak ada rasa respect, seperti yang dikatakan saudari Adel tadi, respect dalam hal perkataan, empati dalam banyak bentuknya, bukan cuma dalam perkataan, membantu orang lain, rasa ingin peduli. Jika hal itu tidak ada terjadi di bumi ini, saya rasa tidak akan propaganda. Orang akan sibuk dengan dunia masing-masing, dan kita ini makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jika tidak ada rasa empati, saya rasa akan banyak hal yang terjadi kembali dalam hidup. Selanjutnya, teman-teman yang lainnya. Jadi kalau yang dibilang sama tadi, empati itu banyak ya. Jadi contohnya juga kayak empati kita kalau dalam kesusahan. Jadi kalau orang di bumi ini tidak ada orang yang empati, jadi kayak pasti orang itu akan susah karena misalnya ada yang susah, terus orang yang lain tidak punya rasa empati, jadi pasti dia kayak tidak mau menolong gitu. Sedangkan yang dibilang tadi sama Aziza, kalau kita hidup di dunia ini jadi harus sendiri kita membutuhkan orang lain, sama kita juga membutuhkan empati dari orang lain, membutuhkan peduli dari orang lain gitu. Yang lainnya, silakan. Saya tidak mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Tanyanya kita mungkin dia tidak memiliki rasa
gestur tubuh. Jadi kalau misalnya kita curhat sama temennya kita, kalau orang tersebut jadi pendengar yang baik, dia tuh kayak misalnya ada yang cerita, saya begini, saya ngalamin putus cinta tadi sore. Dia bilang, iya, ya Allah kasihannya. Namanya itu pendengar yang baik. Dia melakukan gestur tubuh gitu. Nah terus kemudian itu memahami perspektif orang lain. Mereka itu berusaha melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Bahkan jika mereka tidak setuju, mereka mengatakan tidak. Jadi mereka itu kalau misalnya memang pendapatnya kita kurang baik, dia memberitahu kita kalau pendapatmu itu kurang baik. Nah terus menunjukkan perhatian. Dia itu menunjukkan tindakan kecil seperti menanyakan kabar, terus menawarkan bantuan, memberikan pujian. Jadi untuk adik-adik sekalian, kalau misalnya ada teman-teman kalian yang kayak penampilan biasanya kan kita kan orang kampus kan biasanya penampilan beda-beda. Nah kita bisa memuji mereka. Itu bagian dari empati, rasa empati. Kalau kita memuji, cantiknya kok kayak sekarang ini macam berkilau gitu, bagusnya bajumu gitu. Itu termasuk rasa empati kita, itu memuji. Kemudian mempunyai rasa belas kasihan. Mereka itu merasa sedih kalau misalnya kita cerita. Mereka itu siapa? Merasakan benar. Jadi tadi kan Isi merasa sedih bahwa itu Filipin sudah tidak ada lagi mama bapaknya. Dia sedih, dia menangis, dia minta maaf. Oke, ada yang namanya dari ciri-ciri empati ada manfaat empati. Manfaat empati itu membangun hubungan lebih kuat. Empati itu membuat kita terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih tinggi. Dari empati itu kita bisa membangun hubungan lebih baik dengan teman-teman kita. Terus yang kedua itu meningkatkan kesehatan mental. Orang yang empati cenderung memiliki kesehatan mental yang baik. Paham gak sih? Paham. Nah, terus yang ketiga itu menurunkan tingkat stres. Jadi kalau manfaatnya empati itu, kalau misalnya kita lagi stres atau misalnya temannya kita stres, kita bisa membantu orang lain. Orang itu dia merasakan untuk menyalurkan koneksi. Gimana ya? Misalnya ada stres, terus Alia mempunyai sifat empati. Alia bicara sama Adel, bilang Adel silakan cerita apa yang buat kamu stres. Itu merupakan empati. Jadi menyalurkan energi positif. Menyalurkan energi positif. Kemudian latihan keterampilan mendengarkan aktif. Sebenarnya itu jadi pendengar yang baik itu tidak mudah. Jadi kita perlu belajar karena mendengarkan orang itu biasanya kita jenuh, kan? Iya. Benar. Jadi kita harus kalau menjadi orang pendengar yang baik itu harus belajar terus. Sedangkan sekarang saya ibu sendiri belajar menjadi pendengar yang baik itu masih agak-agak karena ibu gampang jenuh mendengar orang cerita. Tapi ibu berusaha gimana caranya supaya ibu bisa menjadi pendengar yang baik. Gitu. Kemudian cara meningkatkan empati. Cara meningkatkan empati itu gimana ya? Kita itu berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Kita berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jangan cuma berinteraksi dengan teman yang itu doang. Kita harus berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kan kalau misalnya kita berinteraksi dengan teman-teman yang lain, selain kita mendapatkan wawasan, kita juga kayak mendapatkan pengalaman dari teman-teman tersebut kan? Iya kan? Kemudian berlatih mindfulness. Mindfulness juga dapat membantu kita lebih fokus pada saat ini dan lebih peka pada perasaan orang lain. Jadi itu. Kemudian membaca fiksi, kayak membaca novel, begitu, cerita pendek, itu juga membantu kita untuk memahami perspektif orang lain. Seperti itu. Kemudian ibu mau bertanya, gimana sih caranya adik-adik berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya di rumah, di sekolah, gitu. Kayak gimana? Berikan contoh. Menurut pendapat saya, silakan. Tunjuk empati di sekolah misalnya teman yang kesukaan jadi misalnya dia tidak paham dengan materi yang dia punya guru, mungkin kita yang paham kita bisa
Mungkin kalau dari kita yang jelaskan mungkin dia bisa paham. Yang lainnya? Sama beda juga untuk empati di sekolah. Kadang mungkin ada teman yang mengalami masalah, sehingga kita biasa kita punya rasa empati. Kita lihat kok dia ini perilakunya beda, tidak sama kayak biasanya, dia sedang diam. Kita ada rasa empati, kita tanyakan kamu kenapa, ada masalah apa, boleh cerita ke saya gitu. Sehingga supaya nanti kedepannya dia ini hal tidak mengganggu proses belajarnya. Karena dengan adanya masalah yang dia rasakan itu pasti dia tidak difokus, jadi dia kan tidak fokus terhadap pelajaran yang masuk. Nah, itu bentuk empati kita sebagai teman agar teman itu tidak terus menerus seperti itu. Selanjutnya, kalau saya misalnya ada satu teman yang ketika di rumah itu sudah silakan buat buku. Selanjutnya, kalau dari saya sama kayak di lingkungan sekolah, kayak ada teman yang hari ini dia tidak masuk, besoknya kan kayak hari ini kan ada tugas, besoknya dia baru masuk, terus dia bertanya ada tugas atau tidak. Di situ saya sebagai teman memberitahu dia kalau tugas ini begini seperti ini. Silakan. Kalau dari saya sama juga di lingkungan sekolah, mungkin ada teman yang sekolah teman sekelasnya yang tidak punya kendaraan. Nggak apa-apa aja kan. Kalau dari saya mungkin sama di lingkungan sekolah, mungkin ada teman yang tidak punya kendaraan ke sekolah. Boleh. Nggak apa-apa. Ini tadi kecil. Selain kalau dari saya mungkin kalau ada teman yang tidak punya kendaraan atau kesusahan boleh bisa lah dibantu. Apalagi mungkin teman kan boleh ya kita ada empati. Selanjutnya, Kalau saya kita di lingkungan teman kami bisa berkumpul, baru ada teman yang memang tidak bisa tidak diulang. Nah, itu bisa tidak usah dulu bayar. Nanti kita lihat kalau ada teman-teman ada bagus sekali hari ini baru lanjut ya kita dari teman kita. Jadi kalau kita lanjut. Oke baik, jadi dari beberapa pertanyaan di sini kita bisa bersimpulkan kalau rasa empati di lingkungan sekolah atau di lingkungan sehari-hari itu kita kayak kalau ada teman kesusahan kita bantu, ada teman yang di kelompok kita support, terus teman yang tidak punya kendaraan kita bantu. Jadi mungkin selain itu kita juga bisa kayak ibu bilang tadi, kalau empati itu kan bisa juga kayak kita memuji seseorang. Jadi kalau saya pribadi mungkin ada teman yang kayak cantik, bajunya bagus, celananya bagus, jadi kita bisa memuji seseorang itu dengan kata-kata yang mungkin positif, atau kayak misalnya kayak Alia sekarang cantik, bagus juga. Jadi kayak simpati itu tidak cuma ke hal dalam masalah, jadi kita juga kayak memuji gitu ya. Jadi sedikit untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi empati itu seperti kayak menawarkan yang kuat. Ada temannya kita yang bilang tadi dia
mendoakan yang sedang mengalami kesulitan. Kalau misalnya teman kita lagi sakit, ya kita doakan dengan kita doa supaya sembuh dan temannya kita, supaya bareng-bareng bisa belajar bareng-bareng gitu. Nah itu termasuk contoh dari ibu sendiri. Jadi di sini kan kita sudah melakukan pembahasan yang banyak kan tadi. Kita membahas tentang hubungan kelompok dengan pendidik yang berempati, kemudian tadi kita sudah bahas pengertian empati, ciri-ciri empati, terus mengapa penting itu empati, kemudian juga cara meningkatkannya. Nah sekarang ibu mau menurut pendapat tadi dari semua, ibu mau lagi menyimpulkan dari pembahasan tadi yang ada dipahami saja. Oke, dari sebelah saya menurut ibu jadi mungkin dari konflik kelompok di sini saya sendiri bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana kita sebagai manusia itu harus punya rasa empati, yang dimana kita harus menolong orang, jangan semena-mena kayak ada tadi video ibu kasih lihat. Jadi kita tidak boleh semena-mena mengucapkan kata-kata yang mungkin saja bisa mengakhiri hati orang lain. Jadi bagaimana mungkin kita harus mempunyai rasa empati yang besar pada orang lain. Saya yang saya simpulkan dari pembahasan tadi, kalau itu harus punya rasa empati karena di dunia ini kita saling membutuhkan. Itu saja. Selanjutnya. Terima kasih. Kalau kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertemuan konseling saat ini, dari video tadi mungkin kita bisa belajar bahwa empati itu penting untuk kita, dengan orang lain juga bisa membantu, bisa saling support, semacam itulah. Oke, silakan. Saya memiliki rasa empati itu saya sendiri karena kita memiliki rasa empati itu yang baik juga sesuatu yang penting untuk kita lakukan, sesuatu yang penting ada dalam kehidupan ini, karena bagaimana sudah dijelaskan manfaatnya yang kita dapatkan dari empati dengan adanya hubungan, kita tahu apa kebutuhan orang lain, dan juga tahu kita dengan adanya empati kita dapat memecahkan suatu masalah dari masalah kita atau masalah orang lain. Ya itu saja sibuk dari yang saya dapat pahami, intinya empati itu sesuatu yang penting dan tidak bisa dipisahkan dengan namanya kehidupan. Kalau yang saya dapat dari mana ini itu harus memiliki rasa empati dengan orang lain, kita sebenarnya tadi bagaimana cara kita hidup dengan yang baik, dengan kita supaya kita bisa melakukan yang positif, kita misalnya dia lagi sakit hati, dia lagi stres, kita bisa rasa empati, kita bisa kasih energi positif. Karena apa yang disampaikan kita tadi itu benar semua. Tepuk tangan dong. Dan kegiatan kelompoknya kan berakhir, tapi ibu mau minta kesan dan pesan dari adik semua. Silakan dari sebelah kanan saya. Pesan dari saya, jadi dari saya ikut ini saya bisa dapat ilmu baru, dengan cara menjadi juga makin sering, tapi nanti kita juga dapat, jadi kita juga tahu oh begini nanti kita dapat juga ini, saya juga dapat ilmu baru tentang empati, ternyata empati bukan hanya orang, tapi cuma memuji orang juga itu termasuk empati. Terus
pesannya ya semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ruangan empati yang sebelumnya. Ganti lagi ruangan. Kalau dari saya pesannya sama sih dengan menurut kegiatan ini saya mengetahui itu luas secara lebih luas tentang empati itu apakah penting, seberapa pentingnya empati itu ada dalam kehidupan ini. Terus kalau pesan saya, semoga setelah dari kegiatan ini kita lebih merasa empati dari orang lain dan mungkin yang kegiatan kedepannya Nanti coba ganti lagi. Oke, silakan. Dari saya pesan yang saya dapat dari konseling kelompok hari ini, pesan sangat baik. Saya dapat ilmu yang baru, tahu tentang cara berempati bagaimana, dan pesan untuk tempatnya kayaknya Kak boleh yang ada dipasang. Iya, boleh kasih. Iya, selanjutnya. Kalau dari saya, pesan saya untuk kali ini banyak manfaat dari bisa diambil dari konseling kelompok pada hari ini. Kalau pesan saya mungkin selanjutnya boleh di ruangan terbuka karena panas. Iya. Oke, nanti kalau masalah ruangan terbuka kita sering-sering kembali. Oke. Kalau saya pesanku jadi lebih tahu seperti apa itu empati, peduli, dan saya juga baru tahu kalau pengujaran itu termasuk empati. Kalau misalnya itu ganti ruangan yang lebih tenang. Ya, coba nanti ke depannya kita ganti ruangan yang lebih tenang, yang lebih dingin lah, yang ada AC-nya. Oke, silakan Adel. Mungkin pesan yang pernah tuh sama kayak teman-teman yang lain. Di sini dari konseling kelompok ini saya bisa mendapatkan ilmu baru yaitu mengenai tentang empati, yang dimana empati itu kalau sebelum saya ikut ini kayak empati itu cuma kata yang biasa saja, tidak yang bermakna. Tetapi karena saya sudah mengikuti konseling kelompok ini, jadi saya lebih tahu kalau empati itu penting sekali dalam kehidupan. Terus kalau pesannya itu mungkin pertemuan selanjutnya untuk ruangannya bisa yang lebih nyaman lagi dengan yang kalau bisa yang tertutup gitu. Saya harap ya. Oke, baik dari pesan tadi itu nah, masalah ruangan insya Allah ke depannya Ibu akan ganti ruangannya di sini lagi supaya adik-adik semuanya itu bisa lebih tenang menjelaskan, bisa lebih terbuka lagi dengan ruangan barunya. Kan kalau di ruangan baru kan kalau misalnya kedap suara ya adik-adik bisa fokus seperti itu. Nah, kira-kira ke depannya mau jam berapa lagi? Mungkin kedepannya Ibu di hari yang sama tapi beda waktu. Oke, jadi beda waktu ya. Untuk teman-teman yang lainnya gimana? Yang sama boleh beda waktu mungkin sore kah? Oke, jadi disepakati bahwasanya ke depannya sama hari, tapi beda ruangannya. Oke, ruangannya juga insya Allah Ibu akan carikan yang lebih nyaman kembali. Kemudian, oke sama-sama. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, tampaknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Baik, sebelum menutup kegiatan konseling kelompok ini, mari kita berdoa untuk kesehatan dan keyakinan keluarga. Berdoa. Oke, semoga dari apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi adik-adik semua dan jangan
empati dalam kehidupan sehari-hari. Kan kamu tahu sendiri kan bahwasanya empati itu penting di kehidupan sehari-harinya kita. Jadi kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.